Gonjiam. Selamat datang di habis nonton episode ke-82 atau 82.0, sebuah review no spoiler dari film Gonjiam Haunted Asylum. Jadi Gonjiam Haunted Asylum adalah sebuah film tahun 2018 asal Korea Selatan bergenre found footage horror, disutradarai oleh Jung Bum Sik dan berdasarkan sebuah rumah sakit jiwa yang nyata yang ada. Tapi sayangnya rumah sakit jiwa Gonjiam ini katanya sekarang sudah dirobohkan. Iya, Jadi dia pernah berdiri sebagai rumah sakit jiwa yang ditinggalkan, yang abandoned, lalu menjadi tempat yang terkenal sangat dihantui. Bahkan masuk 7 tempat paling dihantui versi CNN di seluruh dunia. Nah, film ini tuh mengambil dari fenomena yang banyak terjadi di dunia nyata, yaitu banyak anak muda atau orang-orang atau adrenalin hunter yang mencoba menerobos masuk ke bangunan yang sudah ditinggalkan itu untuk uji nyali. Ya, uka-uka, uji nyali, apapun namanya ya. malam apa? Film ini dibintangi oleh Lee Ha Jun, Park Ji Hyun, Oh Ah Yeon, dan lain-lain. Ada yang terkenal nggak? Nggak tahu. Nggak, saya sih nggak ada yang kenal karena saya kurang paham tentang perfilman Korea. Saya taunya Bong Joon Ho sama Choi Ye Jong Sama Pak Sodam. sama Park Sodam. Lumayan banyak jadinya. Sairoi. Itu bukan nama asli. Ya, saya tahu. Park Sojun. Jadi film ini naratifnya atau ceritanya itu bercerita tentang sebuah web series horor yang mana para krunya dan juga peserta lain. Jadi ada memang kru, ada mereka mengundang penontonnya untuk ikut melakukan live broadcast atau siaran langsung ketika mereka mengeksplor atau melakukan uji nyali dan uka-uka di dalam Gonjiam Asylum itu sendiri kayak gitu. Jadi tujuannya ya untuk meraih banyak views dan banyak subscriber. Sama sangat dekat dengan kehidupan kita ya, karena memang tahun 2018 gitu ya. Itulah tadi kenapa gue bilang dia ngambil bener-bener dari kisah nyata, maksudnya dari fenomena yang banyak terjadi gitu, orang kesana untuk uji nyali kayak gitu. Jadi film ini pertama kali dirilis di Korea Selatan 28 Maret 2018. Yes, 28 Maret 2018 di Amerika, di Korea Selatan, sorry, di Amerika 13 April 2018. Film ini sangat sukses secara komersial dan menjadi film horor dengan penonton paling banyak nomor 3 di Korea Selatan. Lu pengen tahu yang pertama dan kedua? Nanti kita review. Jadi nyalakan lonceng notifikasinya. Dan subscribe ya, karena 90% penonton kita belum subscribe. Ayo dong. Kita bentar lagi punya anak. Jadi subscribe. Kita perlu yang sopan. ya, kita perlu pemasukan ya. Dan bahkan film Gonjiam Haunted Asylum ini juga ditayangkan di festival Udin Far East Film Festival Baru pertama kali kedua. dengar. Saya Udin. juga baru dengar. Udin. Saya taunya Cannes ya kan, yang terkenal ya. Ya, intinya gitu ya. Jadi ada sekelompok kru dari yang punya web series horor, punya akun horor di kayak YouTube gitu. Mereka mengundang beberapa penontonnya yang terpilih, akhirnya mereka bareng-bareng melakukan live broadcast di Gonjiam atau di bekas rumah sakit yang sudah terbengkalai tersebut, untuk tujuannya adalah meraih 1 juta views, meraih 1 juta penonton pada saat melakukan siaran langsung tersebut. Nah, dari situlah mereka mulai mengalami hal-hal aneh. Mereka mulai mengalami, ya namanya juga film horor. Anda bisa bayangkan mengalami apa ya. Tidak mungkin mengalami cinta lokasi. Anyway, seperti biasa dia habis nonton Gonjiam Haunted Asylum bagus atau enggak, dan like ditonton atau enggak? Kalau menurut aku sih ini bagus. Menurut aku Like ditonton ya. ya layak. Bisa ditonton di View salah satunya. Kalau lo mau nonton bisa berlangganan View. Gue juga setuju, film ini ya sebagai sebuah film horor cukup oke.
ya nggak terlalu spesial sih buat gue ya, oke aja. Layak ditonton nggak? Boleh lah, namanya juga zaman sekarang lagi susah nonton film-film baru. Dan kelebihannya kalau lu nonton film ini adalah lu jadi lumayan tahu tentang pop culture. Dalam arti kan ini kan masuk dalam 7 tempat paling menyeramkan versi CNN, walaupun sekarang udah dirobohin nih. Jadi ya lu paling nggak tau lah gitu loh, ya, buat wawasan gitu. Ya, langsung ke sisi positif maupun negatif dari Gonjiam, Iya, Haunted Asylum. Positifnya apa? Si positifnya ya itu menambah wawasan, tahu ini, terus ya ini kan bukan based on true story ya based Ya. on true place. Ya, based on true place, based on true phenomenon Ya, gitu. gitu. Walaupun ya setelah saya cari tahu lebih lanjut ya katanya sebenarnya Gonjiam ini katanya sih nggak kenapa-kenapa ya. Iya. Iya. Cuman ya biasalah kalau tempat yang sudah di abandon, Iya. apalagi bekas rumah sakit jiwa gitu ya, menurut lo itu sudah memberikan sebuah premis yang sangat menarik, sehingga memberi banyak isu, memberi ruang untuk banyak isu terjadi tentang itu. Katanya ada katanya di sana ada percobaan-percobaan terhadap para pasien, Iya. katanya direktur rumah sakitnya gila lalu membunuh semua pasien dan Ada yang sebagainya. bilang bunuh diri massal Iya, pasiennya. katanya kayak sih gitu. ya rumornya. Cuman kalau menurut berita sih katanya nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Itu semua rumor. Gitu. Tutup karena bangkrut kok. Tutup karena bangkrut, Kurang uang. ya nggak yang diwariskan tidak berniat untuk melanjutkan, ya udah jadi terbengkalai. Apalagi sisi positif. Ya, itu terus dia ini kan found footage. Mm. Tapi Buat karena teman-teman yang belum tahu found footage itu kayak Paranormal Activity, kalau lu pernah nonton The Visit, apalagi ya? Blair Witch Project gitu ya. Jadi yang kayak nonton kayak kamera. kameranya sosok amatir gitu gitu loh. Jadi kayak pakai GoPro gitu, banyak first person view dan sebagainya kayak gitu gitu. Ya mungkin ini karena 2018 ya jadi udah baru. Jadi nggak pusing sih nontonnya, Iya. nggak apa-apa. Untuk ya, genre found footage ini kayak kekinian Iya, ya. iya, bagus kok itu. Teknologinya canggih begitu. Iya, mereka kru-krunya bawa Iya. macam-macam banget. Bukan tuh, cuman alat-alatnya. yang dipasang di sini ya. Maksudnya di sini kan kayak buat point of view-nya lu, tapi ada juga yang ngarah ke muka lu, ada juga yang CCTV, ada juga yang megang kamera lagi gitu. Jadi Banyak ya kamera. sinematografinya cukup mewah untuk genre found footage gitu. Apalagi? Itu sih. Mm-mm. Ya kalau bagi aku ini Seram nggak? lumayan serem sih. Ya, gue juga buat setuju aku. sih. Heeh. Untuk genre found footage ini lumayan serem. Kalau The Visit itu lebih ke arah aneh dan ngagetin gitu ya. Blair Witch Project kita nggak suka. Paranormal Activity pada waktu baru keluar lumayan cukup serem. Nah, ini juga kayak seger karena kekinian tadi terasa cukup serem kok. Sebagai film horor lumayan lah ya. Cuman apalagi positifnya ya? Positif dulu lah. Positif dulu itu tadi sih found footage-nya kekinian, sebagai film horor cukup serem. Ya, suasana kan namanya rumah sakit udah nggak kepake, Yes. bekas-bekas barang ditinggalin itu nggak enak gitu lah. Karena kita tahu ini nyata, ini tempatnya pernah ada ya. Mungkin waktu dirilis nggak tahu dihancurin tahun berapa ya. Jadi itu memberikan feeling lebih oke juga gitu kan. Nambah wawasan juga tadi kita bilang. Apalagi actingnya juga oke-oke, karakternya semua Beda-beda ya. yes, karakternya beda-beda, realistis, cukup menarik. Ada yang cukup simpatik kayaknya buat kamu ya, kayak kamu ada kayak bilang, kasihan itu Iya, gitu ya. aku kasihan dia paling capek, dia yang paling ketakutan terus ya Iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Ya itu sih positifnya sebagai sebuah film horor, oke kok lumayan. Negatif ya? Negatif. Bentar, aku nyontek. Aku sampai lupa loh gara-gara omongan positif banyak. Kalau dari aku negatifnya ada satu perkembangan karakter di sini namanya Charlotte ya. Oh, Ini karakter paling seksi, nunjukin tete terus gitu ya. Jadi di sini dia digambarkan sebagai seorang yang penggila tempat horor. Dia pencari adrenalin. Dia dari 7 freakiest place menurut CNN, 7 tempat paling dihantui itu udah pergi kemana-mana. Nah, dia harusnya jadi orang yang sangat berani menurut gue. Jadi orang yang paling biasa aja gitu. Nah, di sini dia awalnya tuh kayak
Pemberani, orang yang ya, asik. santai. Tapi entah mengapa tiba-tiba di tengah-tengah terlalu drastis berubah, dia menjadi penakut gitu. Jadi menurut gue itu adalah perkembangan karakter yang tidak konsisten dan agak terlalu aneh, mengganggu buat gue. Itu sih si Charlotte ini. Oh, itu buat kamu mengganggu. Mengganggu. Soalnya menurut aku kayaknya sempet mungkin dia waktu pergi ke freakiest place lainnya, itu dia mungkin nggak mengalami apa-apa. Dan waktu dia kesini, dia mengalami sesuatu, makanya dia kaget. Jadi It's makanya, okay ya. jadi dia nggak takut karena sebelumnya ya dia nggak percaya atau Boleh, apa boleh, ya, boleh. kayak Berarti ya gitu. itu, berarti cukup minor. Maksudnya gue menyampaikan keberatan gue aja bisa langsung ada argumen sanggahan gitu. Jadi ya tergantung selera lu juga. Tapi kalau lu suka tete, basically lu suka Charlotte. Ya lumayan cakep sih orangnya sih. Terus apa lagi? Apa ya? Mungkin ya model lagi ini kan kalau dicari-cari ya film kayak gini kan klise ya, sekumpulan anak muda. Nanti ya apalah, biasanya yang paling sial, yang paling seksi duluan apa gitu-gitu ya, kan sering kejadian kayak gitu kan. Tapi ini enggak ya? Enggak sih, Relatif iya, enggak ya, mengikuti relatif enggak sih. kekelisean Final Destination gitu sih. Ya itu aja sih. Jadi ya negatifnya apa, kamu nggak ada? Ya itu mungkin ya klise. Oh, agak-agak terlalu klise dalam Ya, arti klise, anak sekumpulan muda dan anak sebagainya. muda, Ya gitu gimana? kan, uji nyali gitu kan ya. Kalau itu aku malah ya berarti emang dia negatifnya nggak ada yang terlalu berat. Kalau itu gue sanggahannya adalah karena dia kan ngambil dari fenomena yang nyata. Iya, memang yang kesana anak muda geblek yang mencari adrenalin gitu. Jadi ya oke ya. Memang sebagai film horor oke, tapi kalau buat gue sih nggak terlalu spesial lah. Nggak memorable banget. Cuman ya layak ditonton di masa dimana sedikit film baru dirilis. Jadi kamu kasih nilai berapa nih untuk Gonjiam Haunted Asylum? Kak, ini karena ini baru ya, tadi aku kasih nilai Shutter berapa ya? Kamu kasih nilai Shutter 80-an kalau zaman dulu. Iya, zaman dulu ya. 95 kalau zaman Iya, dulu ya, kalau bener. Shutter. Ini lumayan cukup serem sih buat aku, walaupun maksudnya kan dia ceritanya nggak utuh kan, ya dia kan ya biasalah horor yang kayak gini kan datang rame-rame ya pulangnya gimana ya, ada kejadian nih kayak gitu kan, itu biasa, nggak terlalu utuh. Aku kasih dia ya 83. Kalau gue 81 dari 100. Untuk film horor itu udah lumayan. Kenapa bisa sampai 80? Karena cukup serem. Itu ya. Ya, itu aja untuk Gonjiam Haunted Asylum. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu tahu review-review terbaru di Lian Channel. Dan sampai jumpa lagi di Abis Nonton episode selanjutnya. Ciao. Annyeong. Hasil.